Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini, hari Rabu, tanggal berapa? 4 Tanggal 4 Desember. Hari Rabu, semoga semuanya dimanapun Anda berada, Balat Bom Channel, saya doakan semoga berkah dan juga diselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Tentunya harapan rakyat Indonesia pada umumnya, pada khususnya rakyat Kabupaten Bandung, karena saya ada di Kabupaten Bandung sebagai masyarakat biasa ya. Sebagai masyarakat biasa tidak memiliki jabatan apa-apa, izin kepada semuanya, saya sedikit akan berbicara berkaitan dengan jabatan, para pejabat ya. Berkaitan tentang jabatan dari mulai presiden, gubernur, wali kota, bupati sampai kepala desa. Karena jabatan camat tuh, kenapa camat nggak dibahas? Karena camat tuh kan jabatan apa ya, bukan jabatan secara dipilih, karena itu diangkat oleh pemerintah atau bupati. Saudara-saudaraku, Balat Bom Channel dimanapun berada, sebelum saya minta maaf sebesar-besarnya kalau misalkan saya ada penyampaian yang kurang pas dan kurang dimengerti oleh anda semuanya yang pintar-pintar, karena saya ini akan membawakan judulnya obrolan anak jalanan. Baik, kenapa saya akan membawakan judul obrolan anak jalanan? Karena saya itu memang orang jalanan, masyarakat biasa yang paling bawah, yang paling rendah, tapi ingin ingin tahu gitu, ingin menyampaikan aspirasi saya berkaitan dengan apa? Dengan jabatan kepala desa. Keputusan, menurut saya, keputusan DPR RI tersebut itu adalah keputusan yang konyol. Menurut saya. Kenapa saya bilang konyol seperti itu? Karena itu telah mencederai demokrasi rakyat. Yang saya ingin tanyakan, kenapa DPR RI, seorang pejabat tertinggi di Indonesia, bisa diintervensi oleh kelompok, golongan, kepentingan semata? Saya ingin bertanya, apakah perpanjangan waktu tersebut akan banyak membawa madaratnya atau manfaatnya? Tentunya menurut saya, masyarakat biasa dan juga generasi-generasi yang akan datang, ini kan banyak generasi ya di sini, generasi muda-mudi di sini. Cuman dia nggak mau ngomong, ya saya ngomong. Karena bayangin aja, kalau misalkan keputusan DPR RI tentang perpanjangan kepala desa 8 tahun, apakah banyak manfaat atau madaratnya? Menurut saya banyak madaratnya. Karena kenapa? Jangankan 8 tahun, 6 tahun pun masyarakat itu udah jenuh kalau emang pimpinan desanya, ya kepala desanya tidak benar-benar bekerja dengan secara baik. Seperti itu. Karena yang namanya kepala desa itu berkaitan, bersentuhan dengan rakyat yang ada di lapangan, yang ada di bawah. Gitu Pak. Jadi saya mohon kepada para inihong atau pejabat-pejabat DPR RI yang ada di Nusantara atau di Jakarta, tolong dievaluasi. Saya ingin tanyakan sebagai rakyat biasa, apakah benar membawa manfaatnya, banyak manfaatnya, madaratnya? Menurut saya banyak madaratnya. Coba jangan mendengar aspirasi sepihak. Karena di situ kan saya tahu, saya sebagai mantan kepala desa 2 periode, ya kan, 2 periode saya menjabat kepala desa, anyar-anyar lah. Saya tidak menjabat. Sebetulnya saya pun sebagai mantan kepala desa tidak setuju untuk 8 tahun. Kenapa? Itu hanya akan membawa hal-hal yang akan dampak kepada masyarakat, dampak juga kepada kinerja yang sifatnya kurang benar, kurang baik, seperti itu. Dan juga di politik hal tersebut, karena yang namanya pemerintahan desa itu karena mengacu kepada atau terkait misalnya politik. Nah, kadang-kadang tuh ada politik yang diatur lah
sedemikian rupa. Intinya saya tidak akan berbicara masalah politik yang lebih jauh. Intinya saya sebagai rakyat biasa sangat tidak setuju dengan kebijakan atau keputusan DPR RI yang memutuskan bahwa perpanjangan waktu kepala desa 8 tahun. Tidak setuju. Coba, pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu sebagai anggota DPR RI yang ada di pusat, yang di Jakarta, pernah nggak menanyakan kepada rakyat? Coba evaluasi, coba berbandingkan. Apakah banyak kepala desa atau banyak rakyat di Indonesia ini? Rakyat di negara ini 270, kalau nggak salah berapa ya? 270 juta jiwa. 380 juta jiwa. 387 juta jiwa, kurang lebih lah seperti itu. Mungkin saya tidak ngitung lah. Sebetulnya saya udah mencatat tuh rakyat Indonesia. Tapi ketinggalan tuh konsepnya, jadi ngomong apa adanya. Ya ratusan juta lah. Bayangin aja satu di negara ini kepala desa berapa? Bisa berapa persen lah dengan rakyat Indonesia dengan kepala desa. Apakah banyak mana? Banyak rakyat. Pernah nggak sebagai bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPR RI menanyakan kepada masyarakat turun langsung? Setuju nggak? Nggak pernah. Nggak pernah menanya. Artinya itu adalah keputusan sepihak. Mendengar aspirasi sepihak. Tidak mendengar aspirasi keseluruhan global, secara global. Tanya dulu dong rakyat. Setuju nggak? Nggak ada dewan yang menanya rakyat. Nggak ada PRRI yang mempertanyakan kepada rakyat bahwa setuju atau tidaknya perpanjangan waktu kepala desa. Tidak hanya mendengar dari aliansi atau APDES saja. Parade Nusantara kalau nggak salah tuh, saya tuh pernah katanya saya tidak tahu ya, karena emang saya bukan kepala desa. Cuma saya sebagai rakyat biasa, katanya yang datangnya membawa aspirasi kepala desa, yang datangnya mungkin tidak kepala desa satu Indonesia, pasti perwakilannya dengan Parade Nusantara. Katanya ini, saya tidak menuduh bahwa itu datang kepala desa, tidak tahu. Cuman yang saya dengar itu nggak tahu kebenarannya atau tidak, saya tidak tahu ya. Intinya DPR RI mendengar aspirasi sepihak, segelintir, sekelompok, satu golongan, gitu kan, satu wadah yang tidak membawa aspirasi mayoritas. Itulah. Jadi tolonglah, jangan mencederai, jangan merusak demokrasi rakyat. Rakyat udah tahu. Karena kepala desa itu demokrasi yang paling terdepan, paling mimiti, paling pertama. Dulu kan zaman bupati, waktu demokrasi dulu, politik dulu, bupati dipilih ke DPR Wungkul. Termasuk pusat dulu tergantung ke DPR dan yang lainnya mungkin. Nah, kepala desa timiti ngajuru, timiti lahir, sejak lahir itu udah demokrasi, udah dipilih langsung sama rakyat. Artinya jangan mencederai, jangan merusak demokrasi rakyat, jangan merubah-rubah hanya dalam sekedar masukan atau intimidasi atau demo segelintir orang. Bayangin aja. Gini, harusnya yang dipikirkan oleh DPR itu bukan terkait perpanjangan waktu jabatan kepala desa, tentang ini segala macam. Harusnya pikirkan rakyat, kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan para pejabat. Seperti itu. Jadi saya sangat miris. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain lebih penting daripada manyangkeun umur kepala desa, daripada manyangkeun jabatan kepala desa. Lebih penting itu rakyat. Kan Anda semua sebagai bapak rakyat, sebagai kepanjangan rakyat, DPR itu harusnya mikirin rakyat, bukan mikirin hanya segelintir kepala desa, bro. Maaf ya, kalau saya ngomong salah ya wajar, karena saya itu sebagai anak jalanan, bukan orang pintar, bukan orang ngerti hukum, bukan orang ngerti paham undang-undang, bukan. Cuma saya tidak setuju kalau memang kebijakan itu tidak dievaluasi. Bakar rancu lah, pasti rancu.
Intinya kalau harusnya beginilah. Kalau pengen saya jabatan kepala desa 5 tahun aja. Kayak presiden, kayak bupati, kayak gubernur 5 tahun aja. Jangan 6 tahun. Jangan lebih dari 8 tahun. Jenuh tuh rakyat. Banyak generasi-generasi yang akan kedepannya maju untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara, membantu negara. Banyak generasi. Kalau gitu jenuh. Banyak yang tamatan kuliah dari mana, tamatan sekolah macam. Akhirnya mungkin di dalam politik pasti semuanya tuh akan bisa generasi juga akan aktif. Tapi kalau misalkan itu nungguin jenuh 8 tahun lama kelamaan lah. Leher namun bener-bener kayak yang diharapkan oleh rakyat. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan harapan rakyat, mau apa? Seperti itu, Pak. Jadi tolong, kebetulan ini mudah-mudahan mewakili rakyat lah. Kalau untuk kepala desa ya mungkin suka bunga atau yang setujunya paling keluarganya doang. Keluarga, kolehannya. Tapi untuk rakyat mayoritas itu nggak setuju sebetulnya. Jangankan kepada kinerja yang kepala desa yang kurang baik, kepada kinerja kepala desa yang baik juga, kalau 8 tahun kelamaan lah. Masih banyak tuh orang-orang generasi-generasi yang akan menggantikan mereka. Seperti itu. Kenapa sih nggak mikirin tentang lingkungan aja? Dari dulu nih. Saya lihat ya, di lapangan DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten, tidak pernah punya konsep untuk memikirkan lingkungan aja, saudara. Karena terkait lingkungan itu akan dampak kepada ekonomi keseluruhan. Kenapa itu? Dari mulai lingkungan itu, yang berbahasa lingkungan tetap banjir. Itu kan banjir terkait dengan lingkungan. Satu poin aja tentang banjir itu dampaknya kepada semua aspek ekonomi. Dari mulai tukang dagang asin, tukang bandros, tukang cimol, itu kecilnya gitu kan, tukang sayur dan sebagainya, itu akan menjadi dampak mogoknya atau terganggunya ekonomi. Coba ada enggak? Misalkan dari DPR RI yang pinter-pinter, sekarang tuh banyak yang dari artis. Saya tuh sebetulnya banyak dari artis tuh sangat miris, sangat nggak percaya lah. Karena apa? Bisa tahu nggak tentang kebutuhan rakyat? Kalau memang tidak tahu tentang kebutuhan rakyat, ya jangan jadi dewan. Dari dulu tuh lingkungan hancur, sekarang tuh banjir di mana-mana nggak ada. Tidak cukup oleh bupati doang, tidak cukup oleh dewan pemerintah asal doang. Kita harus bersama-sama. Artinya harus kolaborasi. Dewan itu harus benar-benar menjadi pimpinan, menjadi wakil rakyat sebagai penyangga tangan rakyat yang harus bisa mengaplikasikan apa yang diharapkan oleh rakyat. Seperti itu. Maaf ya, memang ini saya sangat bodoh, sangat banyak salah, sangat banyak yang tidak sesuai dengan hal-hal yang diharapkan oleh semuanya. Oleh karena itu, saya minta kepada semua bapak-bapak yang di atas, coba pikirkan yang lebih penting untuk rakyat terkait masalah lingkungan yang sudah rusak, terkait penguasaan lahan-lahan oleh kapitalis, terkait oleh perambahan wilayah oleh perusahaan. Bayangin aja, itu udah faktanya. Saya pun punya faktanya. Yang merusak adalah perusahaan besar. Itu. Yang merusak lingkungan adalah kapitalis. Kalau memang toh ada rakyat juga harus kita bina. Bukan dibinasakan. Ayo bina semuanya. Untuk itu saya minta maaf sebelumnya. Saya minta maaf. Bukan saya lancang, bukan saya sok tahu, tapi intinya tolong revisi atau evaluasi tentang kebijakan tersebut, Bapak-Bapak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pimpinan Balabom Channel saya ada di mana-mana. Insya Allah. Terima kasih. Semoga semuanya diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, dan juga diselamatkan dari hal yang kedinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.